Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pemusatan data di fase D. Tapi sebelum masuk kepada materi, kita pikir dulu yuk, kenapa sih pemusatan data itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, Ibu akan bahas. Nah, di sini Ibu punya 3 gambar nih. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa ya? Ya, benar banget. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang lagi wawancara. Terus hubungannya sama pemusatan data apa dong, Bu? Nah, kalau kita lagi wawancara, otomatis kita mengajukan apa? Pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kita akan memperoleh informasi dari jawaban dari narasumber itu. Nah, jawaban itu nantinya akan kita kumpulkan, kemudian kita olah menjadi sebuah data, kayak gambar yang ada di tengah ini. Nah, gambar di tengah ini adalah gambar persebaran COVID 2019. Nah, itu contoh data. Nah, kemudian dari data ini, buat apa sih, Bu? Nah, dari data ini, kita bisa manfaatkan sebagai acuan. Mungkin itu dalam belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi, pemusatan data itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita udah tahu nih ya, kira-kira data apa, kemudian pemusatan data itu kayak gimana. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Nah, intinya ukuran pemusatan data adalah menunjukkan pusat data dari nilai data itu. Nah, pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini disimbolkan sama X bar atau mu, nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nah, rumus dari rata-rata ini adalah jumlah semua nilai data dibagi sama banyaknya nilai data. Nah, di sini Ibu ada contoh soal nilai rata-rata. Di sini misalkan kita mau menghitung nih nilai harian dari 5 siswa. Nilai harian pertama ada 85, 90, 100, 80, dan juga 95. Nah, kalau kita mau menghitung rata-ratanya, kita tinggal jumlahin aja nilai-nilainya itu. Jadi, 85 tambah 90 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 95. Dibagi sama banyaknya data. Nah, banyaknya siswa itu ada berapa? Iya, ada 5. Jadi, jumlahannya dibagi 5. Hasilnya adalah 450 dibagi 90 dibagi 5 itu adalah 90. Nah, kesimpulannya, jadi rata-rata nilai dari 5 siswa itu adalah 90. Yang yang kedua ada median atau ME. Nah, ME biasanya disimbolkan ME ya. Nilai median itu adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika sekelompok data tersebut diurutkan, mulai dari yang terkecil, XI, ke yang terbesar atau XN. Jadi datanya diurutin dulu, kemudian kita bisa cari nilai tengah-tengahnya nih. Kalau kalau jumlah datanya itu banyaknya data itu ganjil, kita bisa menggunakan rumus median sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Nah, kalau datanya itu genap, banyaknya data itu genap, maka kita bisa pakai rumus median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Nah, contoh soal median. Nah, di sini Ibu punya dua gambar yang sama tetapi urutannya berbeda. Kira-kira yang median itu yang benar yang mana nih? Ya, benar banget. Gambar yang kedua. Kenapa gambar yang ke satu itu salah? Ya, walaupun dia itu nilai yang di tengah, tetapi di gambar satu itu tidak diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan kalau yang gambar kedua, dia itu diurutkan dulu dari yang terkecil kemudian sampai yang ke terbesar sehingga ditemukan nilai tengahnya. Nah, yang terakhir itu adalah modus atau mod.
nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul. Nah, itu adalah modus. Nah, jadi cara mencari modus itu data diurutkan dulu, kemudian cari frekuensi terbanyak atau nilai data yang sering muncul. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.